Selamat pagi Pak Widaryanto dan juga selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang pada pagi hari ini di acara seminar dengan judul Pengaruh Internet bagi Perkembangan Anak. Pembicara pada pagi hari ini yaitu Bapak Ivan Okta Asmara. Di sini perkenalkan dengan saya sebagai moderator yaitu Metania Elezris Wandoko. Selanjutnya, waktu dan tempat kepada Bapak Ivan, saya persilahkan. Baiklah, selamat pagi semuanya. Saya merasa terhormat karena sudah diundang ke seminar pada pagi hari ini. Saya izin share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Jadi, kita kenalan lagi. Nama saya Ivan Tasmara dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pengaruh internet bagi perkembangan anak. Langsung saja. Yang pertama, apa itu internet? Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain, yang merupakan singkatan dari Interconnected Network, yang merupakan media untuk berbagi informasi dan berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Menurut Harjono, pada tahun 2009, internet dapat diartikan hubungan dari beberapa komputer yang bahkan dapat mencapai ribuan komputer di seluruh dunia dan dapat saling terhubung dan terkoneksi satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah sejarah perkembangan internet. Sejarah perkembangan internet bermula pada tahun 1957 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai bentuk tanggapan terhadap peluncuran satelit Rusia. Pada kala itu adalah masa Perang Dingin, FYI aja. Dan pada perkembangannya, internet hampir menjadi kebutuhan primer tidak hanya sebagai media komunikasi, tapi juga menjadi media hiburan, baik para penggunanya pada saat ini. Pada saat ini, media yang ditawarkan oleh internet beragam, dapat berupa audio, teks, video game, dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga udah sering menggunakan dari beberapa dari media-media tersebut, mungkin buat YouTuber, nonton film, atau yang lainnya. Dan selanjutnya adalah internet di dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, internet sangat mempermudah untuk mencari informasi seputar materi pembelajaran. Sumber-sumber yang terdapat di internet dapat diakses secara bebas dan tidak terbatas, sehingga mau itu pengajar, siswa, atau siapapun yang mencari informasi di internet untuk pendidikan, tentang pembelajaran, buat referensi atau apapun itu mudah dicari. Dan selanjutnya kita masuk ke apa itu perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah progres atau proses bertambahnya kematangan dan fungsi psikologis manusia. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pengembangan karakter anak adalah proses di mana anak mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan selanjutnya adalah masa kanak-kanak merupakan masa yang ideal untuk perkembangan dalam hal pembentukan sikap karakter. Maka dari itu, seorang anak harus banyak berinteraksi dengan lingkungan dengan main bersama teman-teman sebayanya. Namun pada saat ini sudah berbanding terbalik, ditambah dengan masa pandemi yang dimana anak-anak banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga mereka banyak menghabiskan bermain dengan HP ketimbang bermain tanpa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, berinteraksi dengan teman-teman sekitarnya. Dampak yang terjadi karena anak hanya tinggal di rumah ini dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya, menjadikan anak menjadi tidak terampil dalam berkomunikasi dan akan muncul sifat menjauhkan diri, susah berkonsentrasi, dan tidak cepat tanggap terhadap perintah, dan menjadi tidak peduli terhadap lingkungan. Oke, kecanduan internet. Kecanduan internet, gejala yang timbul
hampir sama dengan gejala yang ditimbulkan karena kecanduan narkoba, seperti susah berkonsentrasi, atau mungkin mudah marah, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke dampak buruk internet bagi perkembangan anak, yaitu sulitnya berkonsentrasi pada dunia nyata. Anak-anak yang terlalu banyak bermain internet, mereka akan sulit berkonsentrasi di dunia nyata karena fokus mereka sudah teralihkan ke dunia maya, di mana dunia maya itu adalah internet. Dan ini akan mengganggu kegiatan mereka di dunia nyata, sehingga fokusnya di dunia nyata itu berkurang. Selanjutnya, terganggunya fungsi PVC atau prefrontal cortex yang mengakibatkan kontrol emosi dari anak ini susah untuk dikendalikan, seperti itu. Yang nomor 3 ada introvert. Ya, karena anak hanya suka mengurung diri di rumah, sering bermain sendiri di internet, dan jarang untuk berinteraksi keluar, yang menyebabkan introvert seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara mencegah kecanduan internet. Yang pertama, orang tua dapat melakukan tindakan tegas. Dengan begitu, mungkin orang tua memberikan batas waktu dalam mengakses internet, seperti 2 atau 3 jam per hari. Atau mungkin nanti setelah anak mengerjakan tugas-tugasnya di rumah, baru anak boleh mengakses internet. Yang ketiga, mengatur pola hidup anak. Seperti yang saya sebutkan tadi, anak baru boleh, contohnya anak baru boleh menggunakan internet setelah mengerjakan tugas-tugasnya. Yang keempat, orang tua mendampingi dan membimbing anak. Sebagai orang tua harus dapat membimbing anak dalam penggunaan internet, seperti apa yang boleh dan tidak boleh ditonton dan dimainkan oleh anak di internet, seperti itu. Yang nomor 5, orang tua dapat memberikan pengertian tentang pengaruh buruk internet, seperti apa yang akan terjadi jika anak terlalu banyak bermain dengan internet dan tidak berinteraksi dengan sekitarnya. Yang keenam, mengajak anak untuk bermain keluar rumah atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk yang poin nomor 6 ini agak sulit dipraktekkan di masa pandemi ini, tapi mungkin berinteraksi dengan sekitar dapat dilakukan dengan berinteraksi di halaman rumah saja, seperti mungkin berkebun, menyirami tanaman, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, bertemu sanak saudara yang mungkin dekat-dekat rumah aja, kayak gitu. Nah, selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan mengatasi kecanduan anak itu melakukan pelatihan kontrol diri terhadap anak, dengan cara anak diberikan pelatihan dengan mengontrol dirinya sendiri agar tidak bermain internet. Kemudian yang nomor 2, memberikan alternatif kegiatan pada anak, seperti anak diberikan tugas rumah atau diberikan media bermain seperti puzzle fisik seperti itu, dapat memberikan alternatif kegiatan pada anak, seperti itu. Oke, sudah selesai. Ini presentasi dari saya. Oke, saya waktu dan layar saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ivan atas pemaparan materinya. Sungguh sangat luar biasa sekali, dapat memotivasi kami sebagai pendengar dari webinar ini pada pagi hari ini. Dan juga selanjutnya yaitu mengenai sesi tanya jawab. Di sini sesi tanya jawab dibuka 2 kesempatan bagi 2 orang. Baik, silakan untuk peserta yang akan bertanya. Saya ingin bertanya kepada Pak Ivan Okta Asmara mengenai isi presentasi pada pagi hari ini. Di dalam presentasi dijelaskan bahwa dampak buruk internet bagi perkembangan anak adalah terganggunya fungsi PVC. Disebabkan oleh apa? Dalam internet yang dapat menyebabkan dampak buruk tersebut, atau apa yang mendasari yang menyebabkan adanya dampak buruk dari internet ini. Terima kasih. Baik, apakah ingin langsung dijawab atau selanjutnya
langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak? Mungkin boleh saya jawab terlebih dahulu. Baik, silahkan, Pak. Ya, pertanyaan tadi di dalam presentasi dampak buruk bagi internet bagi perkembangan anak adalah berkurangnya fungsi PVC disebabkan oleh hal apa dalam internet yang dapat menyebabkan dampak buruk tersebut dan apa yang mendasari atau menyebabkan adanya dampak buruk dari internet ini. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya dampak yang menyebabkan terganggunya fungsi PVC ini dari kecanduannya, dari sulitnya mengatur waktu bermain internet dengan berinteraksi di dunia nyata sehingga menyebabkan kecanduan tersebut. Dari kecanduan tersebutlah fungsi PVC menjadi terganggu karena yang saya paparkan sebelumnya bahwa kecanduan internet hampir sama dengan kecanduan narkoba seperti itu, dan disebabkan apa yang dapat menyebabkan dampak buruk tersebut, apa yang mendasari atau menyebabkan adanya dampak buruk dari internet. Sebenarnya internet itu dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Terus kalau pengawasannya kurang atau enggak, mungkin dari anak sendiri itu dibebaskan, oh ya udah kamu pakai internet ini terserah kamu. Nah, itu yang menyebabkan dampak buruknya. Mungkin dari anak sendiri yang tidak dibimbing atau diberi pengertian dari internet itu sendiri, bagaimana cara menggunakannya, akan membuka hal-hal yang seharusnya atau sepantasnya tidak dibuka oleh anak pada umur tersebut. Seperti itu. Apakah menjawab? Baik, apakah menjawab, Kak Clara? Ya, sangat menjawab dan sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Saudara Juliana, Ika, apakah ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Ivan. Nah, di masa pembelajaran daring seperti ini, yang pembelajarannya menggunakan internet, bagaimana cara Pak Ivan sebagai calon guru SD dalam mengatasi dampak negatif dari penggunaan internet ini bagi perkembangan siswa SD? Terima kasih. Baik, Pak Irfan, untuk pertanyaannya, silahkan bisa langsung dijawab. Oke, jadi kalau dari saya sendiri sebagai calon guru untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan internet ini, mungkin nantinya saya akan memberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan aktivitas fisik siswa secara langsung, seperti mungkin siswa melakukan praktek membuat suatu media atau benda konkret sehingga anak ini dapat teralihkan perhatiannya dari internet. Atau mungkin saya akan memberikan tugas atau kegiatan di mana siswa ini beraktivitas secara langsung, seperti itu. Baik, apakah menjawab pertanyaan Kak Ika? Sangat menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti akan saya simpulkan dari pemaparan materi oleh Pak Ivan ini mengenai judul pengaruh internet bagi perkembangan anak, yaitu banyaknya masih siswa anak pada usia saat ini, tentunya di SD, yang terlalu banyak untuk mengkonsumsi dari permainan di handphone, atau dia selalu kecanduan dengan handphone, sehingga kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua maupun dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menjadikan anak menjadi terpacu kepada handphone dan juga kecanduan tentunya. Dengan begitu, anak boleh menggunakan handphone dengan bantuan ataupun pengawasan oleh orang tua agar anak tidak menjadi seperti kebanyakan, yaitu seperti yang tadi dikatakan dalam pemaparan mengenai PVC itu. Dengan begitu, anak akan bisa mengontrol diri untuk memain gadget atau handphone dengan baik, sehingga tidak menjadikan permasalahan yang besar di Indonesia ini.
Begitu pemaparan materi dari Pak Ivan dan juga kesimpulannya. Apakah masih ingin ada yang ditanyakan? Sudah cukup tidak? dan sudah jelas. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Dengan begitu, kita akhiri webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Ivan selaku pembicara pada topik pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Widaryanto dan juga teman-teman sekaligus yang sudah hadir dalam webinar pagi hari ini. Webinar akan saya akhiri. Saya undur diri sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, selamat pagi Bapak Widaryanto dan teman-teman semuanya. Kembali lagi kita bertemu pada seminar pagi hari ini dengan judul Implementasi dan Pemanfaatan Pembelajaran Terpadu Model Fragmented di Sekolah Dasar yang akan dibawakan oleh pembicara kita pada pagi hari ini, Clara Weni Frida Putri. Untuk waktu dan screen saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ivan Okta Asmara selaku moderator dalam acara hari ini. Saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan gambar saya dapat terlihat dan terdengar dengan jelas pada seluruh peserta yang hadir dalam seminar hari ini. Mohon memberikan konfirmasinya. Terdengar. Oke, terima kasih atas konfirmasi yang diberikan. Izinkan saya untuk melakukan share screen PowerPoint yang sudah saya susun. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, dalam kesempatan seminar pada pagi hari ini, saya akan membahas mengenai implementasi dan pemanfaatan pembelajaran terpadu model fragmented di sekolah dasar. Sebelum langkah lebih jauh, saya ingin melemparkan pertanyaan kepada seluruh peserta yang hadir dalam seminar pada pagi hari ini. Apa yang teman-teman ketahui mengenai pembelajaran terpadu? Yang bisa menjawab, mohon untuk menyalakan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya. Apa itu pembelajaran terpadu? Oke, mungkin teman-teman masih bingung ya mengenai pembelajaran terpadu, khususnya pembelajaran terpadu model fragmented ini. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Weni Frida Putri dari Lintas Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 191134-150. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah, pembelajaran terpadu model fragmented. Di sini saya membagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah gambaran, yang ketiga ada uraian, dan yang keempat ada waktu pelaksanaan. Yang pertama mengenai pengertian pembelajaran terpadu model fragmented, merupakan pembelajaran yang memisahkan berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda. Disiplin ilmu yang berbeda-beda ini maksudnya merupakan materi atau mata pelajaran yang berbeda-beda. Teman-teman dan seluruh peserta yang hadir pada presentasi atau seminar pagi hari ini pastinya sudah pernah merasakan model pembelajaran terpadu model fragmented ini, khususnya pada saat kita itu melaksanakan kurikulum 2006 di jenjang SD atau SMP, karena pastinya kita pada jenjang SMA sudah menggunakan kurikulum 2013. Pada penggunaan kurikulum 2006 ini memisahkan berbagai macam mata pelajaran menjadi berdiri sendiri-sendiri, atau gambarannya yaitu adanya sekat antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, khususnya di jenjang sekolah dasar. Disiplin-disiplin ilmu tersebut dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama ada matematika, ada sains, ada seni tari, ada seni teknis, ada seni bahasa, dan ilmu sosial. Semuanya pasti sudah pernah kita ampu atau kita rasakan pada jenjang sekolah dasar. Lalu,
Untuk gambaran pembelajaran terpadu model fragmented ini, setiap mata pelajaran dipandang sebagai kesatuan yang murni, meskipun sering terjadi tumpang tindih atau adanya keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Contohnya, ketika kita SMP, sering sekali terdapat tumpang tindih pada mata pelajaran IPA, IPA biologi, dan IPA fisika. Sering sekali adanya keterkaitan dari dua mata pelajaran tersebut. Meskipun terdapat keterkaitan dari dua mata pelajaran tersebut, namun tidak ada upaya untuk menyatukan setiap mata pelajaran tersebut. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa di dalam pembelajaran atau model ini adanya sekat yang tinggi antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, khususnya di jenjang sekolah dasar atau jenjang yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Kita langsung saja beranjak pada bagian uraian. Teman-teman pastinya sudah pernah melaksanakan pembelajaran terpadu model fragmented dan merasakan bahwa pembelajaran terpadu model fragmented ini seperti vaksinasi. Mengapa seperti vaksinasi? Akan saya jelaskan. Karena setiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Dengan arti, setiap mata pelajaran diajarkan secara berbeda-beda dan mungkin diajarkan oleh setiap guru yang berbeda-beda pada jenjang SMP atau SMA. Namun pada jenjang SD akan diajarkan pada guru kelas yang sama. Setiap mata pelajaran itu akan dilakukan sekali saja dalam satu hari. Biasanya dalam satu hari ada mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS yang diajarkan hanya satu kali saja dalam sehari dan tidak ada pengulangan jika sudah berpindah ke mata pelajaran yang lainnya. Sehingga sering sekali model pembelajaran ini dikatakan sebagai vaksinasi atau imunisasi pada setiap manusia yang dilaksanakan hanya sekali. Lalu untuk waktu pelaksanaan model pembelajaran fragmented ini, untuk sekolah yang besar dengan populasi manusia yang beragam atau populasi siswa yang sangat beragam, sekolah tersebut mungkin mampu untuk menawarkan berbagai kegiatan yang menyediakan berbagai mata pelajaran untuk menargetkan minat yang khusus. Sekolah dapat menawarkan berbagai kegiatan yang menyediakan berbagai mata pelajaran. Contohnya saja, karena setiap mata pelajaran berdiri sendiri-sendiri, sehingga sekolah dapat menyediakan berbagai mata pelajaran atau kegiatan sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Selain itu juga, model ini juga dapat diterapkan di universitas atau perguruan tinggi. Mengapa dapat diterapkan di universitas atau perguruan tinggi? Nah, jawabannya adalah karena pada dasarnya pembelajaran akan lebih terarah pada disiplin ilmu tertentu. Sehingga dalam setiap di universitas atau perguruan tinggi akan menjadi lebih terarah pada suatu jurusan atau fakultas tertentu. Contohnya seperti kita adalah jurusan atau prodi dari PGSD karena kita terarah pada satu disiplin ilmu tertentu, meskipun kita mempelajari berbagai macam disiplin ilmu atau mata pelajaran dari jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu model fragmented ini pastinya terdapat pro kontra atau kelebihan dan kekurangan yang melandasi adanya pembelajaran terpadu model fragmented ini. Yang pertama, saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu, atau saya akan membahas hal-hal positif dari pembelajaran terpadu model fragmented ini. Yang pertama, kelebihan pembelajaran terpadu model fragmented ini adalah bidang ilmu yang diajarkan merupakan ilmu murni, sehingga tidak terbagi-bagi dengan bidang ilmu yang lainnya. Dikatakan sebagai ilmu murni karena setiap disiplin ilmu itu diajarkan secara sendiri, berdiri sendiri, sehingga ilmunya tidak tercampur dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Meskipun terdapat keterkaitan atau tumpang tindih mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Yang kedua, guru dapat menguasai suatu ahli bidang tertentu
dan memiliki kesempatan untuk mendalami secara luas mengenai mata pelajaran yang menjadi keahliannya. Biasanya guru-guru ini terdapat pada jenjang SMP atau SMA. Kebalikannya dengan jenjang SD, pada jenjang SD guru kelas akan menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Sedangkan pada guru jenjang SMP dan SMA, satu guru akan menguasai satu disiplin ilmu dan mengajarkannya kepada murid-muridnya. Pada kelebihan yang ketiga yaitu, guru memiliki kesempatan yang luas untuk menentukan materi pembelajaran di setiap pembelajarannya. Karena setiap mata pelajaran berdiri sendiri atau memiliki sekat dengan mata pelajaran yang lainnya, maka guru memiliki kesempatan yang luas untuk menentukan materi pembelajaran di setiap pembelajarannya tanpa memperhatikan materi-materi pembelajaran dari disiplin ilmu atau mata pelajaran ilmu yang lainnya. Yang keempat yaitu memberikan pandangan yang jelas, cara berpikir yang baik, dan meningkatkan perspektif dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu karena mempelajari setiap mata pelajaran yang terpisah-pisah, siswa akan lebih mudah untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai kelebihan pembelajaran terpadu model fragmented. Sampai di sini terlebih dahulu, apakah terdapat pertanyaan dari seluruh teman-teman atau kebingungan nih yang dapat disampaikan kepada saya dan akan saya jelaskan lebih rinci lagi? Apakah terdapat kebingungan atau pertanyaan terlebih dahulu? Oke, karena semuanya diam dan responnya geleng-geleng semuanya nih, saya akan langsung berpindah pada kekurangan pembelajaran terpadu model fragmented. Kekurangan pembelajaran terpadu model fragmented yang pertama adalah karena mata pelajaran diajarkan secara terpisah-pisah, maka siswa ini berpeluang untuk menyusun koneksi sendiri dan mengintegrasikan konsep dengan sumber daya siswa sendiri, sehingga berpotensi siswa menyusun keterkaitan atau koneksi yang salah antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam pembelajaran ini kan adanya sekat yang tinggi dari mata pelajaran satu dengan yang lainnya, sehingga jika siswa mencoba untuk menghubungkan atau mengintegrasikan konsep dari disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lainnya, berpotensi memiliki resiko yang besar karena siswa akan bisa saja memiliki koneksi atau keterkaitan materi yang salah, sehingga siswa dapat memiliki perspektif yang berbeda dalam pembelajaran tersebut. Kekurangan yang kedua yaitu adanya tumpang tindih dalam konsep keterampilan dan sikap antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, sehingga transfer pembelajaran ke situasi baru cenderung tidak terjadi. Meskipun terdapat tumpang tindih, namun pembelajaran ini sama sekali tidak mengkaitkan pembelajaran dari mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu tidak efisien waktu, karena mata pelajaran diterapkan secara terpenggal-penggal. Selain itu, mata pelajaran juga diajarkan dalam satu disiplin ilmu yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mata pelajaran atau disiplin ilmu yang satu, lalu berpindah kembali ke disiplin ilmu yang berbeda, lalu berpindah kembali ke mata pelajaran yang berbeda, sehingga ini merupakan pemborosan waktu. Lebih baik kita mengkaitkan antara satu mata pelajaran yang lainnya yang saling berkaitan untuk menghemat waktu dan menjaga hubungan atau koneksi antar mata pelajaran. Selanjutnya, pengintegrasian dengan kurikulum. Yang dimaksud pengintegrasian dengan kurikulum adalah adanya penyambungan dengan kurikulum yang saat ini digunakan di Indonesia, yaitu kurikulum 2013. Bagaimana ya caranya untuk mengintegrasikan atau memadukan dengan kurikulum 2013 yang saat ini digunakan di Indonesia? Yang pertama, guru memilih salah satu pembelajaran, seperti disiplin ilmu atau mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan sebagainya
yang akan diajarkan pada siswa SD. Setelah memilih fokus pembelajaran, guru memikirkan standar kurikulum yang dibahas dan membuat daftar topik yang relevan untuk siswa tersebut. Sebaiknya guru memilih standar kurikulum 2013, karena kurikulum di Indonesia menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum pembelajaran terpadu yang membuat daftar topik atau daftar pembahasan bagi siswa yang akan diajarkan pada siswa tersebut. Yang ketiga, setelah guru memilih fokus pembelajaran, memikirkan standar kurikulum dan membuat daftar topik, guru akan memilih topik-topik mana yang paling penting dan yang tidak penting. Prioritaskan terlebih dahulu ya teman-teman dan seluruh peserta yang hadir, topik yang penting untuk diajarkan kepada siswa mengenai materi yang dibahas dalam disiplin ilmu atau mata pelajaran tersebut. Prioritaskan daftar tersebut dengan memberi nomor pada item dengan kriteria 1 sebagai yang paling penting dan angka tertinggi sebagainya yang paling tidak penting. Proses tersebut dapat membantu atau sebagai pemeringkatan paksa untuk membedakan signifikansi setiap topik. Jadi, adanya pemeringkatan antara topik satu dengan topik yang lainnya membuat guru dapat mengklasifikasikan terlebih dahulu topik-topik yang dianggap penting untuk diajarkan dalam pembelajaran dan topik-topik yang dianggap kurang penting diajarkan dalam pembelajaran, sehingga setiap topik ini mempunyai ranking sendiri-sendiri yang dapat diajarkan pada setiap pembelajaran oleh siswa. Yang keempat yaitu, setelah membuat keputusan, guru melaporkan kepada mitra departemen atau kepala sekolah yang sama atau tingkat kelas yang sama tentang prioritas tersebut. Yang kelima yaitu yang terakhir, mendiskusikan tentang penerapan prioritas dan pertimbangan yang dibuat dalam memutuskan bagian dari kurikulum yang akan ditargetkan. Baik, demikian presentasi saya dalam webinar atau seminar pada pagi hari ini. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Jika terdapat pertanyaan, dapat diberikan kepada saya. Kurang lebihnya, saya mengucapkan terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Clara Weni Vida Putri. Ya, kita masuki sesi yang selanjutnya, teman-teman, yaitu sesi tanya-jawab. Jika ada suatu perihal yang akan ditanyakan kepada Saudara Clara Weni, silakan. Iya, sebelumnya saya ingin bertanya, tetapi saya meminta maaf karena tidak bisa menyalakan kamera. Di sini tadi, Saudara Weni mengatakan model fragmented adalah model pembelajaran terpadu yang memisahkan berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda-beda. Nah, apa maksud dari disiplin ilmu yang berbeda-beda itu? Dan apakah model fragmented ini cocok diterapkan dalam pembelajaran SD yang sekarang ini menggunakan kurikulum 2013? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Saudara Juliana Eka. Bagaimana Saudari Clara Weni, mau dijawab langsung apa ditunggu? Ditunggu saja pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu. Oke, baiklah. Dibuka satu pertanyaan lagi. Silakan jika ada yang mau bertanya. Baik, di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan dari saya, tadi dijelaskan jika siswa menyusun koneksi sendiri dan mengintegrasikan konsep dengan sumber daya siswa itu sendiri dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, dengan ini bagaimana cara guru mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa? Terima kasih. Baiklah, silakan Saudara Clara untuk dijawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang diberikan cukup menarik dan cukup menantang bagi saya untuk menjawabnya. Saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Saudari Juliana Ika mengenai disiplin ilmu yang berbeda-beda dan penerapan
model pembelajaran terpadu fragmented ini pada kurikulum 2013. Menurut saya, disiplin ilmu yang berbeda-beda artinya mata pelajaran dipisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Atau dapat kita bilang, atau seperti saat presentasi tadi sudah saya jelaskan, terdapat sekat dari setiap mata pelajaran tersebut atau dari setiap disiplin ilmu tersebut, dan tidak ada usaha untuk menghubungkannya. Contohnya, setiap mapel akan berdiri sendiri-sendiri, seperti mata pelajaran IPA akan berdiri sendiri, mata pelajaran IPS akan berdiri sendiri, mata pelajaran Bahasa Indonesia akan berdiri sendiri, dan lain sebagainya. Lalu untuk pertanyaan Ika yang selanjutnya, model ini menurut saya tidak cocok diterapkan di kurikulum 2013 yang mengintegrasikan atau menghubungkan mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Karena model pembelajaran terpadu fragmented ini tidak mengkaitkan mata pelajaran satu atau disiplin ilmu satu dengan yang lainnya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ciri khas dari kurikulum 2013 yaitu pembelajaran sangat terpadu atau saling berkaitan satu sama lain. Itu yang dapat saya sampaikan dan jawaban saya mengenai pertanyaan dari Saudari Yuliana Ika. Saya kembalikan kepada moderator kembali. Ya, apakah jawabannya sudah menjawab, memuaskan Saudari Ika, Juliana? Sangat menjawab dan sangat memuaskan. Ya, baiklah. Silakan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, Saudari Lara. Baik, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Saudari Metania. Saudari Metania menanyakan bahwa mengatasi koneksi yang dibuat siswa berdasarkan sumber daya siswa tersebut ya. Apakah betul Saudari Metania? Baik. Ya, betul. Cara guru itu bagaimana? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Metania. Menurut saya, cara yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswa adalah dengan mengetahui sumber daya siswa itu sendiri. Sumber daya siswa itu sendiri dapat berupa kelebihan yang dimiliki oleh siswa. Guru dapat menggunakan sumber daya siswa sebagai kelebihan yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga ia memiliki koneksi yang baik dalam mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Seperti itu jawaban yang dapat saya berikan. Ya. Baik, terima kasih. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan materi dari Saudari Clara, dan untuk acara selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah diberikan sebelumnya, yang dimana pembelajaran terpadu model fragmented merupakan pembelajaran yang memisahkan berbagai ilmu dan adanya sekat di antara pelajaran satu dengan yang lain, khususnya pada jenjang SD yang sudah pernah dilakukan di Indonesia pada kurikulum KTSP 2006. Dan pembelajaran model terpadu model fragmented ini layaknya vaksinasi yang karena setiap mata pelajaran akan berbeda-beda dan hanya dilakukan satu kali. Dan untuk sekolah yang besar dengan populasi beragam, karena sekolah tersebut menawarkan berbagai kegiatan, menyediakan berbagai macam mata pelajaran untuk menargetkan minat yang khusus. Oke, seperti itu. Dan untuk acara selanjutnya itu penutup. Saya sebagai moderator, Ivan Okta Asmara, mohon maaf jika ada banyak kesalahan, dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak Widaryanto dan teman-teman yang hadir dalam seminar pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia atau penyelenggara
karena sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Winifrida Putri, selaku moderator dalam acara seminar pada pagi hari ini, dengan mengangkat topik mengenai peningkatan belajar siswa kelas bawah. Pertama-tama, izinkan saya juga untuk menyapa Bapak Widaryanto yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak Widaryanto selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan presentasi akademik. Tak lupa juga, saya menyapa teman-teman yang sudah hadir dalam presentasi atau seminar pada pagi hari ini. Nah, teman-teman dan seluruh peserta yang sudah hadir pastinya sudah mengetahui apa itu kegiatan belajar. Namun, saya akan melemparkan satu pertanyaan kepada teman-teman. Proses belajar siswa kelas bawah ini sangat berbeda dengan siswa kelas atas. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar siswa kelas bawah akan berbeda dengan siswa kelas atas. Lalu, bagaimana karakteristik proses belajar siswa kelas atas atau kelas bawah? Apakah di semua sekolah karakteristik proses belajar siswa kelas rendah sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sudah hadir di tengah-tengah kita Saudari Yuliana Ika Pratiwi selaku pembicara dalam presentasi pada pagi hari ini. Presentasi akan dilaksanakan selama kurang lebih 20 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Teman-teman dapat menyampaikan secara langsung setelah sesi pemaparan materi selesai atau ketika saya membuka sesi tanya-jawab nantinya. Tanpa perlu berlama-lama, marilah kita simak pemaparan dari pembicara kita. Kepada Saudari Yuliana Ika Pratiwi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang peningkatan belajar siswa. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Hadirin yang saya hormati, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Yuliana Ika Pratiwi dari Prodi PGSD Angkatan 2019 sebagai mahasiswa lintas prodi di mata kuliah Keterampilan Presentasi Akademik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan belajar siswa kelas rendah di SD Negeri Gambir Anom di masa pandemi, khususnya kelas 3 SD. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak presentasi kali ini. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah proses pengubahan sikap atau tata cara seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran dan latihan, proses perbuatan, serta cara mendidik. Nah, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini merupakan bentuk bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, proses pembelajaran ini akan terjadi sepanjang hayat seseorang manusia dan juga dapat berlaku dimanapun
serta kapanpun. Nah, di masa pandemi seperti ini, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara daring. Dengan pelaksanaan sekolah secara daring ini, mesti timbul berbagai kendala atau permasalahan yang terjadi dalam mengikuti kegiatan belajar. Seperti halnya di SD Negeri Gambir Anom. Permasalahan yang terjadi atau yang dialami siswa ialah kendala dalam mengakses pembelajaran daring serta pemahaman materi yang mengalami penurunan akibat pembelajaran daring ini, sehingga hasil belajar siswa pun menjadi menurun. Hal ini menjadikan guru-guru melakukan sebuah strategi dalam melakukan proses pembelajaran supaya hasil belajar siswa dapat meningkat. Nah, tentunya kegiatan pembelajaran di sekolah dasar ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perkembangan peserta didik. Pada proses pembelajaran, guru harus mampu mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa. Hal ini memiliki tujuan agar proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa sehingga berdampak kepada pencapaian tujuan perkembangan pembelajaran ini. Nah, pada pembelajaran untuk siswa kelas rendah merupakan pembelajaran yang dilaksanakan untuk siswa kelas 1, 2, dan kelas 3. Siswa kelas rendah merupakan masa transisi pembelajaran dasar siswa, sehingga guru harus dipastikan untuk dapat mendesain pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa. Guru perlu memahami karakteristik siswa kelas rendah supaya guru dapat mengembangkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Berikut ini ada karakteristik siswa kelas rendah. Yang pertama, siswa kelas rendah memerlukan perhatian yang banyak dikarenakan siswa masih lemah dalam berkonsentrasi. Dan yang kedua, siswa suka bermain, dan lebih suka bergembira. Di sini disebabkan karena siswa di kelas rendah merupakan tahap peralihan dari TK yang penuh dengan permainan ke jenjang SD yang pembelajarannya selain menggunakan permainan juga menggunakan keterampilan yang menggunakan tingkat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan karakteristik yang ketiga, siswa kelas rendah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran daring ini, ternyata siswa di SD Negeri Gambir Anom, khususnya siswa kelas 3, mengalami beberapa kendala dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari yang telah saya lakukan pengamatan langsung melalui pertemuan virtual, kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas 3 di SD Negeri Gambir Anom sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara daring tidak dapat membuat siswa menerima pembelajaran secara penuh. Hal ini dikarenakan oleh kendala perangkat yang mendukung. Dalam mengikuti pembelajaran, banyak siswa yang menggunakan gawai orang tua untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan terkadang pada jam pelajaran, gawai tersebut dipergunakan oleh orang tua siswa untuk bekerja, sehingga siswa tidak dapat mengikuti pertemuan virtual secara pembelajaran daring. Yang kedua, kendala dalam mengumpulkan tugas. Dalam hal ini, siswa harus menunggu orang tua serta perangkatnya berupa gawai yang digunakan untuk mengumpulkan tugas. Sehingga terkadang siswa baru bisa mengumpulkan tugas di sore hari, bahkan di malam hari. Dan yang ketiga, kendala dalam kegiatan belajar dilakukan secara daring, sehingga tingkat keaktifan dalam mengikuti kegiatan belajar menurun. Nah, di masa pandemi seperti ini, pembelajaran yang hanya diperbolehkan secara daring, khususnya di SD Negeri Gambir Anom ini, faktanya mengalami beberapa kendala.
Saya selaku mahasiswa yang melakukan kegiatan PLP1 di SD negeri ini telah melakukan diskusi bersama guru kelas 3 SD, serta melakukan pengamatan dalam kegiatan pembelajaran. Fakta di lapangan terlihat bahwa dengan kegiatan pembelajaran yang hanya dilakukan secara daring, siswa mengalami berbagai kendala, baik dalam mengakses pembelajaran, karena dalam mengakses pembelajaran, siswa harus menggunakan gawai orang tua. Dan siswa tidak dapat mengikuti pertemuan virtual secara daring. Selain itu, dalam mengumpulkan tugas, siswa baru bisa mengumpulkan tugas di tenggang waktu yang sudah lebih jauh. Dari ketiga kendala ini, hasil belajar siswa mengalami penurunan, sehingga perlu dilakukan beberapa hal yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 di SD Negeri Gambir Anom. Di antaranya dengan yang pertama, guru harus menjadi lebih aktif dan kreatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media pendukung berupa video pembelajaran yang di-upload ke laman YouTube sehingga siswa dapat mempelajari materi pembelajaran berulang-ulang. Penggunaan video pembelajaran ini selain memberikan kesempatan siswa bagi yang kesulitan mengakses pembelajaran virtual karena keterbatasan perangkat, penggunaan video pembelajaran ini juga berguna bagi seluruh siswa untuk memahami materi-materi pembelajaran secara berulang, sehingga meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, siswa diharap mampu meningkatkan hasil belajarnya. Yang kedua, guru tidak terlalu banyak memberi tugas dalam satu hari dan memberikannya secara bertahap, sehingga dalam mengerjakan, siswa tidak merasa jenuh dan dengan adanya banyak tugas. Dengan pemberian tugas secara bertahap inilah, proses belajar siswa tidak menjadi tertekan, melainkan siswa dengan senang mengerjakan tugas tersebut, sehingga dengan suasana positif inilah hasil belajar siswa dapat meningkat. Dan yang ketiga, memberikan motivasi dan menyemangati siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Motivasi belajar ini akan menjadi sebuah pendorong siswa agar tertarik untuk melaksanakan belajar, walaupun sekarang ini hanya dapat dilakukan secara daring. Dengan menggunakan cara-cara tersebut, hasil belajar siswa di masa pandemi, khususnya siswa kelas 3 di SD Negeri Gambir Anom, dapat meningkat, meskipun tidak semeningkat di saat pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di sekolah. Demikian pemaparan yang saya sampaikan pada seminar kali ini. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator untuk membuka sesi tanya-jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuliana Ika selaku pemateri pada pagi hari ini. Setelah mendengar pemaparan dari Saudari Ika, akan dibuka sesi tanya-jawab. Silakan kepada seluruh peserta atau hadirin yang hadir dalam presentasi atau seminar pada pagi hari ini dapat bertanya secara langsung. Dalam sesi tanya-jawab ini, saya selaku moderator akan memilih 2 orang penanya dengan setiap orang penanya menanyakan 1 pertanyaan. Silakan kepada yang ingin bertanya dapat menyalakan mikrofon terlebih dahulu. Baik, saya ingin bertanya kepada pembicara Ika, yaitu bagaimana cara guru untuk membangun keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Begitu, terima kasih. Baik, pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan lain dari penanya atau hadirin yang hadir dalam presentasi hari ini? Baiklah, saya akan bertanya, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi anak
kelas rendah. Baik, demikian pertanyaan-pertanyaan sudah dikumpulkan dalam sesi tanya jawab ini. Waktu dan layar saya berikan kepada Saudari Yuliana Ika selaku pembicara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silahkan. Baik, terima kasih Clara Weni sebagai moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Meta terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara guru membangun keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Di sini, cara yang dapat digunakan adalah memaksimalkan penggunaan fasilitas pembelajaran yang ada, kemudian memilih metode pembelajaran yang tepat, kemudian memanfaatkan media belajar yang kreatif inovatif yang dapat membangun semangat siswa dalam belajar, dan melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar, sehingga pembelajaran tidak berorientasi guru saja, namun berorientasi kepada siswa, sehingga dengan hal ini partisipasi siswa akan meningkat. Nah, selain itu, untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran daring, pastikan kita menuntut keaktifan siswa. Misalnya, materi disampaikan dengan menggunakan media-media yang menarik, seperti games, juga menggunakan media pembelajaran online lainnya. Banyak platform untuk membuat game online yang dapat kita gunakan, misalnya Kahoot, Google Form, Quizzes, dan lain-lain. Kemudian, untuk media pembelajaran online bisa menggunakan Canva, video pembelajaran berbasis ICT dengan menggunakan Powtoon, KineMaster, Animaker, dan sebagainya. Dengan cara ini, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan dapat tercapai. Sebab dalam proses pembelajaran, guru menggunakan model dan berbagai media yang kreatif serta inovatif, sehingga siswa dapat menjadi tertarik dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Apakah menjawab? Baik, terima kasih sangat menjawab. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ivan tentang bagaimana cara meningkatkan konsentrasi anak kelas rendah. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa kelas rendah. Yang pertama, kesiapan untuk belajar. Ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi murid sebelum belajar terlebih dahulu. Sebab sebelum belajar, otak dan tubuh harus berada dalam keadaan segar dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis, bebas dari gangguan penyakit, rasa lapar, atau bahkan kekurangan gizi, bersih dari berbagai konflik kejiwaan, ketegangan emosional, kecemasan, kecewa, dan sebagainya. Dengan hal ini, berbagai masalah konflik kejiwaan harus diselesaikan terlebih dahulu dengan benar agar pikiran jernih, sehingga dalam belajar ini bisa siap. Yang kedua, mengupayakan lingkungan yang kondusif. Untuk mendapatkan hasil belajar secara optimal, maka diperlukan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Tempat dan ruangan yang apik, teratur, dan bersih dengan bangku dan meja belajar yang tersusun rapi akan menjadi metode untuk meningkatkan konsentrasi siswa yang efektif. Lingkungan kondusif ini juga berarti meminimalkan gangguan dan pengalihan perhatian yang tidak diperlukan serta tidak mendukung bagi kelancaran proses belajar, mengajar sehingga suasana menjadi nyaman untuk belajar. Dan yang ketiga, itu mengadakan kegiatan belajar sambil bermain. Kegiatan belajar perlu dibuat agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Salah satunya dengan menyelipkan permainan sebagai metode untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa, agar pelajaran tidak terlalu membosankan. Bermain sambil belajar ini akan menciptakan kondisi emosional siswa yang positif dan kuat. Dan yang keempat yaitu memberi waktu istirahat. Nah, waktu istirahat ini sangat perlu dilakukan ketika terjadi kejenuhan dalam proses belajar. Kejenuhan belajar ini dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa.
karena siswa sudah merasa jenuh berpikir dan menggunakan otaknya untuk belajar. Jika siswa tampak jenuh, maka jangan paksakan proses belajar untuk terus berlangsung. Sebaiknya beri jeda waktu untuk siswa menyegarkan pikirannya kembali, misalnya selama 5-10 menit untuk mengalihkan pikiran sejenak dalam pembelajaran. Apakah jawaban ini sudah menjawab? Sudah sangat menjawab. Baik, terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Baik, jawaban yang terpilih sudah dijawab secara lengkap dan jelas oleh Saudari Ika selaku pemateri pada seminar pagi hari ini. Tidak terasa, seminar sudah selesai dan sudah berada di penghujung acara. Saya akan mencoba merangkum atau meringkas penjelasan dari Saudari Ika dalam presentasi hari ini. Pembelajaran merupakan sebuah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Salah satu karakteristik belajar siswa kelas rendah yaitu masih memerlukan perhatian yang lebih banyak, dikarenakan siswa masih lemah dalam berkonsentrasi. Begitu juga pelaksanaan belajar di SD Gambiranom, khususnya di kelas 3. Oleh sebab itu, guru kelas harus lebih aktif dalam pembelajaran, tidak terlalu banyak memberikan tugas, dan memberikan motivasi atau menyemangati siswa. Baik, saya akan menutup acara seminar pada pagi hari ini. Jika terdapat kesalahan dalam memimpin jalannya presentasi atau seminar hari ini, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Yuliana Ika Pratiwi selaku pembicara, kepada Bapak Widaryanto selaku dosen mata kuliah keterampilan presentasi akademik, dan seluruh peserta atau hadirin yang mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Saya, Clara Winifrida Putri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak, Ibu, narasumber, dan hadirin peserta seminar sekalian, saya ucapkan selamat datang di dalam acara seminar presentasi akademik hari ini. Baik, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber seminar kita hari ini. Dan nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materi seminar hari ini. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Yuliana Ika, akan menjadi moderator dalam seminar hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes B. Widaryanto, ED, selaku dosen mata kuliah keterampilan presentasi akademik Universitas Sanata Dharma. Yang terhormat, Saudari Metania Eliezer Siswandoko, selaku pemateri dalam seminar hari ini, serta seluruh rekan peserta seminar yang saya sayangi. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengangkat tema tentang hakikat pembelajaran di kelas bawah. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi dari pemaparan materi topik tersebut, sebagaimana yang kita harapkan bersama pada seminar kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Inilah dia, Saudari Metania Eliezer. Beliau merupakan mahasiswa semester 5 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Baik, sebelum memulai acara inti kita hari ini, saya akan menyampaikan beberapa peraturan acara seminar hari ini. Ketentuannya sebagai berikut.
Yang pertama, kegiatan seminar kita hari ini akan berlangsung selama 30 menit, pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit, kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab yang berlangsung selama 10 menit. Kemudian, selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang selanjutnya, sesi tanya-jawab akan dibuka selama 10 menit. Untuk menyampaikan pertanyaan, peserta yang akan bertanya diwajibkan untuk menggunakan fitur emoticon mengacungkan jari terlebih dahulu dan akan dipersilahkan oleh moderator. Dan yang terakhir, kepada seluruh peserta yang hadir untuk menyimak paparan materi dari pemateri seminar hari ini, yaitu Saudara Metania. Dan tak lupa teman-teman peserta seminar diharap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan pada sesi tanya-jawab nanti. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kita hari ini, yang terhormat Saudari Metania, untuk memaparkan materi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuliana Ika selaku moderator yang telah mempersilahkan saya dan memberikan waktu saya dalam acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Di sini saya akan membawakan pemateri mengenai hakikat pembelajaran di kelas bawah. Di sini nama saya Metania Eliezer Suandoko dengan NIM 191134043 dari kelas 5C PGSD. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran di kelas bawah yang tentunya terdapat dalam kelas 1, 2, dan 3. Latar belakang yang kita bahas, proses pembelajaran pada kelas bawah dilakukan dengan cara melihat bagaimana cara kerja dan belajar siswa kelas bawah dimulai dari awal pertemuan pembelajaran itu. Misalnya, dimulai dengan perkenalan atau pengenalan terhadap suasana belajar ataupun suasana yang anak disesuaikan dengan karakteristik anak pada kelas bawah. Nah, yang kedua, anak didik di kelas bawah masih berada pada rentan usia dini, di mana anak usia kelas bawah ini masih memiliki rentan usia yang sangat butuh pembelajaran dengan konkret. Nah, di sini dengan cara itu, pembelajaran harus diolah dengan sedemikian rupa agar siswa di kelas bawah ini dapat memahami dengan baik dan juga disesuaikan dengan cara belajar siswa di kelas bawah tersebut tentunya. Karena di pembelajaran kelas bawah ini, siswa masih membutuhkan proses pembelajaran yang melalui pendekatan dan juga melalui bimbingan dari guru maupun orang tua. Dikarenakan kelas bawah ini masih berada tahap awal prasekolah dari usia dini, sehingga siswa dalam pembelajaran di kelas bawah ini harus menyesuaikan karakteristik peserta didik yang ada. Dikarenakan peserta didik dalam kelas bawah ini masih memiliki rentan usia yang suka bermain, bernyanyi, ataupun dengan belajar sambil bermain. Nah, dengan itu, di dalam pembelajaran di kelas bawah, sebagai guru, kita harus menyesuaikan bagaimana karakteristik siswa di kelas bawah, bagaimana karakteristik siswa yang kita ampu tersebut, bagaimana cara anak dapat belajar dengan baik dan dengan menangkap pematerian dengan baik. Nah, karena pembelajaran di kelas atas maupun kelas bawah itu sangat-sangat berbeda. Dikarenakan kelas bawah masih pada rentan usia yang awal, maka dengan itu siswa di kelas bawah harus belajar dengan mengikuti rentan usianya, dengan karakteristik siswanya, dan juga dengan bagaimana cara siswa itu belajar, bagaimana cara siswa mengenal dari dia usia TK, lalu berlanjut kepada usia prasekolah, di mana prasekolah ini di dalam kelas bawah. Nah, selanjutnya, pembelajaran di kelas bawah. Di pembelajaran di kelas bawah ini, siswa belajar dengan mengenal terlebih dahulu, di mana mengenal, di sini guru ikut
membantu dan dibimbing maupun bersama orang tua di dalam rumah ataupun di sekolah. Nah, dengan cara mengenal ini, siswa memperhatikan pembelajaran dengan melalui bimbingan di dalam sekolah. Guru membimbing siswa di dalam belajar, mau mengikuti karakteristik siswa, bagaimana cara pembelajaran yang baik kepada siswa, bagaimana siswa itu dapat menerima dan belajar dengan baik dengan cara-cara dan teknik yang diberikan guru kepada siswa kelas bawah. Di rumah juga siswa ditemani oleh orang tua. Nah, karena siswa masih dalam tahapan awal dengan usia dini, usia rentan, maka dari itu siswa masih melakukan observasi dengan lingkungannya dan membutuhkan bimbingan. Kenapa melakukan observasi? Dikarenakan siswa di kelas bawah ini masih dalam tahapan rentan usia yang sangat awal sekali, karena dari pembelajaran di TK, awalnya mereka belajar sambil bermain, banyak bermainnya daripada belajarnya. Nah, dengan demikian, siswa melakukan observasi di dalam pembelajaran di usia SD ini, bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa melakukan pembelajaran. Nah, di situ guru membimbing siswa, memperkenalkan lingkungan sekolah, memperkenalkan bagaimana sih cara pembelajaran di dalam lingkungan sekolah, tentunya lingkungan SD. Contohnya di dalam kelas 1. Di sini siswa baru sekali masuk ke dalam rentan usia di SD, usia 7 tahun. Nah, di sini siswa masih diajarkan dengan pembelajaran yang harus dilakukan secara konkret, dilihat, diraba, didengar, diotak-atik, di mana siswa ini diajarkan bagaimana siswa mengenal benda yang di sekitarnya, bagaimana siswa mengenal indera pendengarnya, indera-indera yang mereka miliki. Di sini siswa dibantu oleh guru mengenal lingkungannya, dilakukan observasi, dilakukan pembelajaran yang sedemikian rupa agar siswa dapat membentuk pembelajaran dan melakukan sharing kepada temannya bagaimana caranya pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, karena siswa ini belajar secara konkret, maka dari itu siswa akan menghasilkan suatu proses dan hasil belajar yang lebih bermakna. Nah, sehingga pembelajaran tersebut lebih nyata bagi siswa. Selain itu, siswa juga dapat mengambil dan mendapatkan pengalaman secara langsung ketika sedang mengikuti proses pembelajaran, di mana awalnya siswa belajar dengan bermain. Maka dari itu, guru melakukan belajar sambil dengan cara bermain. Contohnya, di dalam pembelajaran berhitung, siswa diajak berhitung sambil bernyanyi. Lalu siswa diajarkan dengan diberikan motivasi, diberikan pembelajaran dengan permainan, mengikuti pembelajaran dengan karakteristik siswa, itu harus dilakukan dengan bertahap, dikarenakan siswa masih harus belajar dengan konkret dan siswa harus melakukan observasi dengan lingkungannya. Dengan begitu, guru harus melakukan sesuai dengan kemampuan yang siswa miliki. Di sini guru juga melakukan observasi selain siswa melakukan observasi. Selanjutnya, perbedaan pembelajaran di kelas atas dan kelas bawah. Tentunya kita juga sudah mengetahui bahwa pembelajaran di kelas atas dan kelas bawah itu sangat berbeda jauh, di mana pembelajaran di kelas bawah masih secara konkret, sedangkan di pembelajaran kelas atas sudah melakukan dengan pembelajaran yang mereka bisa berpikir secara abstrak, di mana mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri, mereka sudah mampu untuk belajar mengolah emosinya di dalam pembelajaran. Berbeda dengan kelas di bawah, mereka masih memerlukan bimbingan yang sangat tinggi, di mana bimbingan ini dilakukan untuk membuat siswa semakin memahami dirinya di dalam proses pembelajaran, dan juga siswa dapat mengetahui pembelajaran ini dengan emosi yang mereka miliki, sehingga mereka dapat mengolah dan juga membantu emosinya itu dengan baik. Nah, pembelajaran di kelas bawah ini, di kelas atas
itu juga lebih kepada suatu aktivitas dan kegiatan yang konkret atau jelas. Karena dalam pembelajaran di kelas atas, peserta didik sudah memasuki tahap berpikir konkret dan dapat menganalisis pembelajaran yang ditemuinya dengan pemahaman dari aktivitasnya. Nah, di sini karena siswa di kelas atas lebih belajar secara konkret dan bisa berpikir abstrak dengan menganalisis dan juga mengetahui pembelajaran yang mereka miliki, mereka akan lebih cepat dan juga lebih aktif di dalam bertanya. Nah, misalnya guru sedang menjelaskan suatu proses pembelajaran mengenai kerusakan lingkungan. Di situ mereka bisa berpikir bagaimana kerusakan lingkungan itu berbeda dengan anak kelas bawah. Jika kelas bawah masih harus diberikan bimbingan. Jika misalnya kerusakan lingkungan itu seperti apa dan bagaimana, itu guru harus menjelaskan secara detail terlebih dahulu, baru mereka meresapnya dengan baik. Nah, berbeda dengan anak di kelas atas. Jika anak di kelas atas diberikan, anak langsung cepat dan juga anak bisa langsung cepat tanggap di dalam prosesnya itu. Nah, dengan begitu siswa dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya juga pembelajaran pada kelas bawah, peserta didik masih berada di usia rentan dini, sehingga pada kelas bawah masih membutuhkan bimbingan lebih tinggi dibandingkan kelas atas. Pembelajaran di kelas bawah masih memikirkan dan mendampingi siswanya dalam belajar mengajar. Nah, dengan begitu, jika dilakukan pada proses pembelajaran di kelas bawah, peserta didik harus diberikan penjelasan melalui beberapa tahapan, beberapa pendekatan yang akan menjadi pemahaman siswa tersebut. Dengan begitu, guru melakukan pembelajaran dengan sangat hati-hati. Hati-hati di sini maksudnya guru menjelaskan dan memberikan materi dengan pemahaman yang dapat dicerna dan diterima oleh anak usia pada kelas bawah ini, bukan seperti mengajar anak kelas atas yang langsung diberikan pertanyaan bagaimana ataupun kenapa. Nah, karena di kelas bawah ini masih berada pada rentan usia awal, maka dari itu guru menjelaskan dan jika memberikan pertanyaan berawal dari kata tanya apa. Jika begitu, siswa akan lebih cepat dan juga lebih aktif di dalam menerima pembelajaran ini karena siswa lebih yakin dan lebih percaya bahwa mereka bisa menerima dan melakukan pembelajaran ini dengan baik tentunya. Nah, di sini siswa kelas bawah juga masih memiliki suatu pemikiran yang sulit. Kenapa sulit? Dikarenakan dia masih suka bermain, lebih banyak bermain daripada belajar. Maka dari itu, guru juga harus konsisten dan menyesuaikan dengan cara belajarnya dan juga dengan cara bermainnya. Di sini tentunya guru SD lebih menekankan pada pembelajaran di kelas bawah itu dengan cara memberikan bagaimana siswa itu dapat belajar dengan aktif, bagaimana siswa itu belajar dengan percaya diri dan juga dapat menerima pembelajaran dengan baik. Nah, sebagai contohnya dengan guru melakukan pembelajaran sambil bermain. Di sini pembelajaran sambil bermain ini menggunakan pemikiran siswa, bagaimana siswa itu semakin semangat dalam belajar, bagaimana siswa itu semakin cepat di dalam menerima proses pembelajaran yang dilakukan. Guru menciptakan sebuah pembelajaran itu dengan baik, di mana guru ingin siswa di dalam kelas bawah ini cepat mendapat respons dan juga cepat menerima pembelajaran dengan baik. Di sini guru juga membuat siswa agar semakin yakin dengan dirinya, dengan bimbingan dilakukannya sebuah proses pembelajaran dengan bermain sambil belajar, melakukan berhitung contohnya, berhitung dengan misalkan melalui
pembelajaran di dalam matematika. Dalam pembelajaran matematika pola bilangan, siswa dapat melakukan pembelajaran sambil bermain di situ dengan contohnya menggunakan sebuah pulpen maupun menggunakan sebuah bunga dan buah. Misalkan guru meminta siswa untuk mengumpulkan pola bilangan tersebut ke dalam bentuk angka. Di situ guru menyediakan 5 buah apel. 5 buah apel itu dapat digunakan sebagai pola bilangan yang akan mereka gunakan. Nah, dengan begitu, siswa akan menjadi lebih semangat dan lebih yakin. Dengan dia menggunakan cara tersebut, guru juga semakin dengan menggunakan cara tersebut, guru juga semakin yakin dan percaya bahwa pembelajaran itu dapat dilakukan secara observasi kepada siswa untuk membangun pengetahuan yang dimiliki siswa. Nah, dengan begitu pembelajaran di kelas atas dan kelas bawah itu sangat berbeda, dikarenakan pembelajaran di kelas atas siswa lebih terfokus kepada pembelajaran yang benar-benar abstrak dan konkret. Begitu dengan kelas bawah, siswa lebih membutuhkan bimbingan yang tinggi daripada kelas atas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan akan saya jawab dan saya terima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Metania atas pemaparan materinya. Nah, hadirin sekalian, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh pemateri kita hari ini. Karena pemateri telah menyampaikan materinya, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Dengan ketentuan, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menggunakan fitur emoticon mengacungkan jari dalam Zoom terlebih dahulu. Kemudian peserta diwajibkan untuk menyebutkan identitas diri, nama dan prodi terlebih dahulu. Dan pertanyaan harus diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Dan pengajuan pertanyaan hanya diperkenankan jika telah dipersilakan oleh moderator. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Boleh menggunakan fitur raise hand. Baik, saya persilakan kepada Saudara Clara terlebih dahulu untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya kepada Saudari Metania selaku pembicara dalam webinar atau seminar pada pagi hari ini. Pertanyaan saya adalah, di dalam presentasi dijelaskan bahwa pada kelas bawah, pembelajaran harus diolah sedemikian rupa agar siswa kelas bawah dapat memahami dengan baik dan juga disesuaikan dengan cara belajar siswa di kelas tersebut. Lalu, bagaimana urutan dan langkah pembelajaran yang sedemikian rupa yang mampu memfasilitasi siswa kelas bawah? Lalu, bagaimana cara belajar siswa di kelas bawah? Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Ivan untuk mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan tentang metode pembelajaran apakah yang cocok digunakan untuk kelas bawah. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan-pertanyaan sudah tertampung, maka waktu dan layar saya persilakan kepada Saudari Meta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Clara Weni terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana urutan langkah pembelajaran yang sedemikian rupa yang mampu memfasilitasi siswa kelas bawah? Nah, di sini sesuai dengan
Yang sudah saya jelaskan di dalam pemaparan tadi, dalam pembelajaran di kelas bawah, seperti yang sudah saya jelaskan, karena siswa bawah masih pada tahap usia rentan yang baru usia awal dan juga memiliki karakteristik yang suka bermain, pada umumnya pembelajaran dan tahapan langkah yang digunakan harus menyesuaikan dengan umur dan juga karakteristik siswa pada kelas bawah tersebut. Contohnya dengan urutan melakukan pembelajaran di awal dengan mengajak siswa untuk bermain. Misalnya mengajak siswa untuk tebak-tebakan, bernyanyi, maupun bertepuk semangat bersama siswa. Dan juga setelah itu dilakukannya pembelajaran dengan proses yang menyesuaikan karakteristik siswa, maupun dengan memberikan stimulus pada peserta didik hingga nanti jika diketahui siswa merasa bosan ataupun malas dalam melakukan pembelajaran, guru akan memotivasi siswa dan juga memberikan semangat dengan mengajak siswa bertepuk semangat maupun belajar sambil bermain dengan tebak-tebakan. Begitu. Yang pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara belajar siswa di kelas bawah? Nah, di sini cara belajar siswa di kelas bawah dengan cara bimbingan ataupun didampingi oleh guru di sekolah dan juga orang tua di rumah. Dengan saat melakukan pembelajaran melalui sentuhan dan penjelasan yang baik yang bertahap pada anak usia rentan di kelas bawah ini. Juga dilakukan belajar dengan sambil bermain yang membantu siswa untuk tetap aktif dan juga percaya diri dalam melakukan pembelajaran di proses awal ini. Apakah menjawab pertanyaan dari Clara ini? Sangat menjawab dan sudah jelas. Terima kasih kepada saudari Metania. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Saudara Ivan ya. Di sini pertanyaannya, bagaimana metode pembelajaran apakah yang cocok digunakan untuk kelas bawah? Apakah betul pertanyaannya? Betul. Baik, saya akan menjawab di sini metode pembelajaran yang cocok digunakan pada kelas bawah, yaitu dapat menggunakan metode pembelajaran dengan pembelajaran yang berkaitan dengan bermain sambil belajar. Contohnya fun elektronik begitu pada umumnya. Dengan pembelajaran ini siswa diberikan stimulus oleh guru dan juga penjelasan bertahap oleh guru melalui belajar sambil bermain tersebut. Dengan begitu siswa akan aktif dan percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran yang dilakukannya pada tahapan awal ini. Baik, begitu apakah menjawab? Sangat menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, waktu saya kembalikan kepada moderator, yaitu kepada Saudari Yuliana Ika. Baik, karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah terjawab semua, tak terasa acara seminar kita hari ini telah masuk ke dalam penghujung acara. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tentang hakikat pembelajaran di kelas bawah yang dibawakan oleh pembicara seminar, yaitu Saudari Metania. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba merangkum hasil seminar kali ini, yaitu proses pembelajaran di kelas bawah dilakukan dengan melihat cara dan belajar siswa dari awal pembelajaran. Siswa kelas bawah masih berada pada rentang usia dini, sehingga cara pembelajaran harus diolah sedemikian rupa agar siswa kelas bawah dapat memahami dengan baik dan juga disesuaikan dengan cara belajar siswa. Dalam melakukan pembelajaran, siswa masih melakukan observasi dengan lingkungannya dan membutuhkan bimbingan. Siswa di kelas bawah belajar secara konkret untuk menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna, sehingga siswa mendapatkan pengalaman secara langsung ketika sedang mengikuti proses pembelajaran. Para hadirin sekalian, sekali lagi
Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada pembicara seminar kali ini, yaitu Saudari Tania Eliezer Siswandoko, serta seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar hari ini. Akhir kata, saya Yuliana Ika Pratiwi, selaku moderator, pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih.